Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita berdoa mudah-mudahan lisan saya, hati kita semua, lisan kita semua, pikiran kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa-apa yang kita bahas malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan aktivitas kita dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, malam ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang mungkin sedang teman-teman rasakan atau pernah teman-teman rasakan atau sejenak ingin teman-teman lupakan, tapi penasaran ya, kayaknya ingin mendengar pembahasannya. Temanya adalah jika hati tersentuh cinta. Dan temanya insya Allah banyak akan Kang Arif bahas dari buku Aku Tersentuh Cinta, karya Kang Arif. Ini eh, salah satu buku paling bestseller kalau dari yang Kang Arif terbitkan sendiri, ini buku yang paling bestseller. Karena mungkin menjadi paling bestseller karena dia mungkin mewakili perasaan sangat banyak orang ya, hampir semua orang. Nah, teman-teman tadi seperti yang obrolan Kang Arif dan Kang Purwa ya, bahwa tanda-tanda orang jatuh cinta itu sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama. Di antaranya adalah di dalam buku ini Kang Arif bacakan ya, di dalam buku Aku Tersentuh Cinta yang Kang Arif tulis, di antaranya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau punya kitab judulnya adalah Tauqul Hamamah. Beliau mengatakan, jika hatimu tersentuh cinta, maka kamu akan menemukan hal-hal ini pada dirimu. Teman-teman silahkan tuliskan ada ya, kalau misalnya ada merasakan hal ini ya. Kalau sedang merasakan atau pernah merasakan terhadap lawan jenis. Yang pertama, pandangan matamu selalu ingin mengikutinya. Ada keraguan sekaligus keceriaan ketika melihat dia tiba-tiba muncul secara tidak terduga. Jadi tiba-tiba ceria tapi tiba-tiba ragu gitu, was-was. Hadir kepanikan pada jiwamu ketika melihat seseorang yang mirip atau mendengar namanya diucapkan secara tiba-tiba. Engkau melakukan yang sebelumnya tidak bisa atau tidak pernah dilakukan. Seperti tadi, teman-teman. Tiba-tiba jadi puitis banget. Tadi Kang Arif bahas ya. Baca tadi. Ada yang menuliskan, siapa tuh? Cinta bukan cintanya yang salah, tapi waktunya yang tidak tepat. Gitu. Ada yang menuliskan itu tuh. Luar biasa ya. Cinta bukan waktunya yang salah, tapi... bukan cintanya yang salah, tapi waktunya yang tidak tepat. Tiba-tiba engkau merasa sempit di tempat yang luas. Hatimu tertarik pada apa saja yang berhubungan dengannya. Engkau selalu ingin mendengar namanya dan membicarakannya. Tiba-tiba engkau suka dalam kesendirian. Nah, orang yang kagum terhadap seseorang suka itu biasanya senang menyendiri tuh, ya kan? Pernah nggak teman-teman merasakannya? Tiba-tiba senang menyendiri. Bahkan engkau kadangkala suka bergadang. Gitu, kata Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kemudian beliau menuliskan dalam bukunya yang Kang Arif tuliskan kembali dalam buku Aku Tersentuh Cinta, beliau menyebutkan, cinta, semoga Allah memuliakanmu, awalnya adalah gurauan, akhirnya adalah keseriusan. Terlalu rumit untuk diungkapkan maknanya, karena begitu agungnya. Tidak bisa diselami hakikatnya, kecuali dengan penuh kesulitan. Cinta bukanlah hal yang mungkar dalam agama, tidak pula dilarang dalam syariat. Nah, bukanlah hal mungkar dalam agama, tidak pula dilarang dalam syariat. Kemudian ada lagi, teman-teman, selain Ibnu Hazm Al-Andalusi, ada lagi ulama besar yang menuliskan, kok ada whiteboard ya? Mohon maaf nih, salah. Oh, iya.
Ada ulama besar yang menuliskan tentang cinta. Beliau punya kitab namanya Raudatul Muhibbin, Taman Orang-orang yang Mencintai. Beliau adalah, mungkin teman-teman pernah mendengar kalau sosok ini. Beliau adalah Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau punya kitab namanya Raudatul Muhibbin. Raudoh itu taman, Muhibbin orang-orang yang mencintai. Jadi taman orang-orang yang mencintai. Di situ juga beliau menuliskan tentang tanda-tanda orang yang mencinta, orang yang mencinta dengan salah, orang yang salah dengan rasa cinta dan lain sebagainya. Sehingga kalau bisa kita sampaikan bahwa dalam Islam para ulama itu sebenarnya ketika melihat cinta, cinta itu adalah sesuatu yang suci. Kalau bahasa Buya Hamka, cinta itu yang teman-teman rasakan kepada lawan jenis, kekaguman, rasa suka, kekaguman, tertarik, itu adalah perasaan yang sebenarnya akan ada pada dia tiap-tiap diri manusia. Bahkan kalau dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, kita tertarik kepada lawan jenis kita, itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Buya Hamka, cinta itu laksana setetes embun yang turun dari langit. Sejatinya dia bersih dan suci. Hanya saja tanahnya lah yang berlain-lainan dalam menerimanya. Kemudian ini yang perlu kita garis bawahi, kata Syekh Dr. Yasir Khodi, ulama besar yang tinggal di Amerika sekarang, beliau menyampaikan falling in love isn't haram. Jatuh cinta itu bukanlah perkara yang haram. Sama seperti kata Ibnu Hazm Al-Andalusi, cinta itu bukanlah sesuatu yang dilarang agama dan terlarang dalam syariat. Kemudian beliau menegaskan, it's what you do with that love that makes it haram or halal. Yang kamu lakukan karena mencintai itulah yang menyebabkan nanti halal atau haram. Jadi perasaannya itu sebenarnya suci. Perasaannya itu adalah baik-baik saja. Nah, apa yang kita lakukan sebagai ekspresi rasa cinta, nah, ekspresinya ini nanti yang perlu kita jaga. Ekspresi yang menyebabkan kita nanti apakah mencintai karena Allah atau cinta itu karena nafsu, itulah yang akan membedakan. Ekspresinya yang akan membedakan, teman-teman. Ekspresi rasa suka, rasa kagum, rasa cinta. Adapun rasa kagum, itu kan kadang-kadang nggak bisa dikelola, ya. Itu bahkan bisa jadi tanda anugerah atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Kang Arif tanya, teman-teman, kadang-kadang kagum terhadap seseorang, kalau kata orang Jawa apa itu yang sering apa 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 sih bahasa Jawanya ya, yang tresno tresno itu loh, udah nggak yang orang Jawa ini banyak ketemu jadi Witing, apa gitu, Witing Tresno kan. apa apa Kang, Witing Tresno, Witing Witing Tresno Tresno jam Jalaran Soko Kulino. Kulino. Artinya Iya. sekalian ditranslate artinya Apa writing Kang? ya, kalau kalau penulis bacanya langsung writing Tresno Writing nah, Tresno. yang sering dilihat jadi cinta tumbuh karena terbiasa. Nah, gitu ya. Cinta tumbuh karena terbiasa. Tapi belum tentu juga kan. Benar nggak? Ada nggak yang kagum bisa jadi hanya beberapa kali ketemu, satu dua kali ketemu atau satu dua kali melihat kemudian lantas kagum. Ada yang kita teman samping bangku kita ketika SMA ngelihatnya setiap hari dari kelas satu kelas 2 kelas 3 kita bareng sama dia tapi nggak ada perasaan tresnonya, ya kan, nggak ada perasaan tertariknya. Jadi cinta itu memang rahasia, rasa kagum terhadap lawan jenis itu rahasia. Hmm. Tapi yang jadi catatan para ulama ternyata falling in love isn't haram. Rasa tertarik, rasa kagum itu tidak haram. Ekspresi kita, cara kita mengekspresikannya, itulah yang nanti bisa menjadi halal, suci, tetap halal, ataupun haram.
Makanya kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga ketika membahas tentang cinta ini netral. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lam aro lil mutahabbaini mitlan nikah. Aku tidak melihat solusi bagi dua orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Jadi beliau nggak tidak sedang menghakimi orang yang saling mencintai, tapi beliau langsung memberikan solusi ekspresinya, gitu. Terbayang ya teman-teman ya. Jadi Islam ini memberikan solusi ekspresinya. Ketika seorang wanita, seorang laki-laki, mereka ada perasaan sama-sama suka, sama-sama kagum, sama-sama cinta, dan mereka sudah siap untuk menikah, maka solusinya adalah menikah. Lam aro lil mutahabbaini mitlan nikah. Kalau belum mampu, maka puasa. Ekspresinya adalah berpuasa, menjaga kesucian diri. Makanya tadi kata Kang Purwa kan, ketika Kang Arif kan dua pasangan itu juga qadarullah Kang Purwa menjadi MC sekaligus sebagai wedding plannernya bagi dua orang pengantin yang hari ini tadi menikah. Tukang Arif juga beberapa hari yang lalu berkesempatan di malam hari seperti ini memberikan sharing konsultasi kepada beliau berdua. Gitu. Nah, ketika kita melihat orang-orang yang berusaha untuk menjaga ekspresi cintanya, maka kita akan melihat salah satunya adalah di hari akad ya, yang kebetulan hari Ahad ya. Di hari akad luar biasa Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan. Makanya ada istilah nikmatnya berbuka hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sabar berpuasa. Nikmatnya berbuka hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sabar berpuasa. Kalau kita nggak sabar dalam puasa, jam 5 sore kita udah minum es teh manis 3 gelas, gitu kan. Kemudian jam 6-nya kita pura-pura berbuka. Hati kita nggak bisa dibohongi bahwa bukanya itu nggak nikmat. Benar nggak, teman-teman? Kenapa? Karena kita sudah curi-curi buka. Gitu. Apalagi kalau misalnya jam 3 sore kita udah makan nasi kebuli 2 piring gitu kan. Bisa jadi enak bahkan. Benar nggak? Jam 6 itu bisa jadi enak. Nikmatnya berbuka hanya bisa dirasakan oleh orang yang sabar berpuasa. Dan itu nanti kalau secara ilmiahnya teman-teman, secara psikologisnya, itu bahkan ada penjelasan psikologis. Kenapa kadang-kadang kita dapatkan orang yang lama berpacaran, orang yang lama bermesraan, orang yang lama mendekati zina, justru ketika berpacar setelah menikah, justru rasa romantis, harmonis dan lain sebagainya tiba-tiba seperti hilang, ya kan? Yang dulunya kalau misalnya apa si pacarnya kesandung gitu kan, aduh dek kenapa kakinya, aduh gitu kan, batunya yang disalahin. Kalau nanti sudah menikah hilanglah rasa cinta tersebut, yang kesandung istrinya, yang dimarahi malah istrinya. Makanya kalau jalan lihat-lihat gitu kan, matanya dipakai nggak, itu sepatunya baru dibeliin sekarang udah jadi rusak dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Ada penjelasannya ternyata teman-teman, secara psikologis ada penjelasannya. Secara ilmiah ada penjelasan. Nah, teman-teman, sekarang karena tadi Kang Arif juga melihat banyak ternyata ya ketika ditanya oleh Kang Purwa, siapa yang sedang merasakan cinta, siapa yang pernah merasakan cinta, atau kayaknya ini wajah-wajah yang nggak tahu ini ya sedang merasakan atau jadi korban ya ini ya wajah-wajahnya ya. Nah, dan kalau misalnya jadi korban, apalagi yang ahwat, biasanya kan istilahnya ini kan cinta dalam diam, benar ya. Di sini teman-teman nggak usah Kang Arif tanya ya, nanti kan jadi malah jadi sedih atau jadi baper ya. Siapa yang merasakan nggak usah ditanya ya. Tapi menurut teman-teman, cinta dalam diam, teman-teman setuju atau tidak? Cinta dalam diam, teman-teman setuju atau tidak? 50-50. Bahkan untuk setuju atau tidak, tetehnya bingung ya. 50-50. Setuju, wah banyak sekali yang setuju. Kurang setuju. Setuju tapi nyesek. Nah, udah tahu nyesek tapi terpaksa terus setuju ya bingung. Soalnya kalau nggak diem terus ngapain ya kan? Biasanya bingung yang ahwat.
Tergantung. Setuju tapi nggak mudah. Tidak setuju, setuju tidak abstain. Setuju. Abstain Kang, saya mau nanya bukan mau ditanya gitu kan. Saya ikut webinar mau nanya kok malah ditanyain sama Kang Arif sama Kang Purwa ya. Banyaknya setuju tapi setuju dengan catatan tadi ya, setuju tapi sakit gitu kan. Mending di cinta damai sambil doa daripada di PHP. Diam-diam dianya nikah sama orang lain ya. Cinta dalam diam, diam-diam dia memberikan undangan. Ya, Allah alam cinta dalam diam itu sebenarnya alternatif solusi. Tapi yang bisa benar, bisa nggak benar. Yang salah adalah ketika teman-teman khususnya yang muslimah hanya memandang bahwa cinta dalam diam satu-satunya solusi. Gitu. Enggak, cinta dalam diam itu hanya salah satu solusi. Cinta sambil jemput bola bisa, ya kan? Cinta sambil proaktif bisa. Cinta sambil diem juga bisa. Cinta sambil tahajud tiap malam pakai jalur langit gitu kan? Bisa. Cinta sambil banyak puasa, banyak doa, banyak sedekah, banyak istighfar juga bisa gitu. Tapi apa kisahnya itu banyak ya. Cinta dalam diam ketika memang Allah takdirkan ya pasti akan bertemu juga gitu. Tapi kadang-kadang kan kita kadang-kadang penasaran ya, kalau misalnya Allah takdirkan bukan sama kita, kemudian kita nggak ada ikhtiarnya gitu. Kadang-kadang kan jadi penasaran kan, bener nggak sih? Ini kan tadi ada yang ceritanya baru ditinggal nih, boleh ini ganti nama dulu deh, ganti nama kemudian cerita. Bener nggak teman-teman? Kadang penasaran kan, lanjut berdoa pakai jalur langit. Ternyata yang mendoakan ada ratusan orang teh, karena ihwannya soleh dan terkenal ya. Ya, bisa relate ya. Kalau Kang Arif, kalau bagi laki-laki sebenarnya jangan cinta dalam diam. Kalau laki-laki, ya perempuan tapi jadi masukan juga ya. Kalau terkait dengan pernikahan, teman-teman, ketika, ya khususnya bagi laki-laki ya, ketika kita bertindak, maka perempuan itu akan mempertimbangkan. Benar nggak, teman-teman yang muslimah? Ketika laki-laki yang baik itu bertindak, maka kita ada di posisi yang depan daripada orang yang diam, ya kan? Karena dia akan mempertimbangkan. Wanita itu kan pasti, insya Allah, kecuali kitanya jelek banget ya, maksudnya akhlaknya jelek, agamanya jelek, kurang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi kalau kitanya relatif sedang-sedang saja, dibanding misalnya ada 10 laki-laki semuanya sama-sama sedang, yang dia berani komitmen maju dan menunjukkan keseriusan itu yang peluangnya dipertimbangkan, iya kan? Jadi peluang kalau bagi Kang Harif ya, ketika kita melihat ada seorang yang sangat worth it gitu kan, untuk ditunggu saja worth it, apalagi diperjuangkan. Kalau peluang kita itu 25% itu lebih besar daripada peluangnya 0%. Maka ambillah 25% gitu. 50% itu lebih baik daripada 20%. Tapi ini bagi laki-laki, gampang ngomongnya kalau bagi laki-laki. Bagi perempuan, ya teman-teman punya pilihan. Apakah memilih seperti Sayyidah Khadijah yang dia cerita kepada sahabatnya yang akhirnya nanti jadi perantara, atau memilih seperti Sayyidah Fatimah yang beliau fokus dengan diri beliau, fokus untuk berkhidmat kepada ayah beliau sampai akhirnya Allah tetapkan beliau menikah dengan lelaki yang sebenarnya ada pada hati beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Allah alam, semuanya dalam Islam itu dibenarkan. Jadi setuju nggak setuju semuanya ada konsekuensinya. Toh akhirnya kalau jodoh insya Allah pasti akan ketemu. Cuma memang cinta dalam diam ini konsekuensinya adalah kalau nggak jodoh biasanya penasaran, iya kan? Biasanya penasaran. Ini gara-gara saya nggak mencoba dan lain sebagainya nggak gitu. Makanya walaupun cinta dalam diam, teman-teman Kang Arif sarankan istikharah. Sehingga kalaupun memang bukan dia, berarti itu jawaban doa kita bahwa dia bukan yang terbaik untuk kita. Bukan karena kita diam gitu. Sehingga tidak ada penyesalan, teman-teman. Ya, jadi mau cinta dalam diam atau tidak cinta dalam proaktif gitu ya,
kita sama-sama istikharah sehingga tidak ada penyesalan. Nah, lantas ya dalam webinar kali ini kita masih ini ya Kang Arif sambil terus baca-baca dari materinya sih dari buku Aku Tersentuh Cinta ya. Ketika kita mencintai seseorang dan kita belum menikah, kan kalau mencintai setelah menikah ini kan berarti dia ibadah ya, mencintai pasangan. Tapi ketika kita mencintai seseorang, kemudian kita belum menikah, sementara tadi penjelasan dari Ibnu Hazm Al-Andalusi, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kemudian penjelasan Buya Hamka, penjelasan Syekh Yasir Qodhi, dan ulama-ulama lainnya, bahwa cinta itu bukanlah hal yang haram. Cinta itu adalah perkara yang suci. Tugas kita justru menjaga agar perkara suci itu ekspresinya tetap suci. Cuma kan kadang-kadang kita mau bertanya ya, kadang-kadang kan kita ingin mencek diri kita gitu. Apakah kita ketika kagum sama seseorang, ketika cinta kepada seseorang, sebenarnya ini sudah berlebihan nggak sih? Gitu. Pernah nggak kepikiran teman-teman? Iya kan? Sebenarnya itu berlebihan nggak sih Kang? Gitu. Saya kagum, kemudian kepikiran gitu kan, kemudian berharap. Harapannya katanya jangan sama manusia, tapi kan ada harapan juga. Tapi tandanya itu berlebihannya gimana? Kan gitu. Sama kayak kita berobat ke dokter kan pasti harapan kita kesembuhan dari Allah, tapi ikhtiar kita kan ke dokter ya. Kemudian kita ada harapan juga kan dengan ke dokter tersebut kita sembuh. Tapi kan harapan tertingginya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau kita suka cinta kepada seseorang, apa yang jadi tanda-tanda bahwa cinta kita ini memang karena Allah, bukan karena nafsu. Nah, itu ada ilmunya. Dan teman-teman boleh untuk checklist perasaannya. Jadi sekarang itu coba untuk apa ya berkaca ya, berkaca dan mengecek perasaannya, rasa cinta yang sedang dirasakan. Atau kalau sekarang sedang tidak merasakan cinta, nanti ke depan ini perlu untuk di checklist agar tidak terombang-ambing. Karena setan ini pasti bermain, teman-teman. Setan akan bermain untuk menggelincirkan rasa cinta yang awalnya suci. Kan kalau dalam surat Ar-Rum itu cinta itu tertarik kepada lawan jenis itu tanda kebesaran Allah agar kita menikah dengan dia, agar kita mendapat sakinah, mawadah dan rohmah. Tapi setan itu nggak suka. Setan itu nggak suka. Maka kesenangan-kesenangannya itu dikedepankan oleh setan. Sehingga yang awalnya Allah inginkan suci dalam ikatan pernikahan, yang kalau kita pandang dia kita jadi berpahala, kita remas tangannya kita berpahala, kita cium pipinya berpahala, dan lain sebagainya berpahala, digodalah setan, ekspresinya itu dalam bentuk ekspresi yang salah, sehingga yang keinginan Allah kita dapat sakinah, mawadah, rohmah, dan banyak pahala dari pernikahan, didoronglah kita seolah-olah pernikahan itu solid dan bermesra-mesraan itu mudah. Gitu. Sehingga akhirnya, nauzubillah, yang awalnya suci, yang awalnya bersih, malah jadi salah. Dan salah itu teman-teman pembahasan kita bukan hanya tentang main ke bioskop berdua atau jalan-jalan berduaan, boncengan segala macam, bukan. Tapi termasuk mengontrol hati kita. Ya, mengontrol hati kita. Nah, apa yang jadi tanda-tanda? Yang pertama, kalau kita mau tahu apakah ketika kita kagum, suka, mencintai seseorang karena Allah, yang pertama kita itu semakin dekat dengan Allah. Cek deh, kalau suka sama seseorang, kagum sama seseorang, dan itu menyebabkan kita makin dekat kepada Allah, bahkan mudah-mudahan itu jadi tanda dia adalah jodoh yang baik bagi kita. Karena jodoh yang baik itu bukan yang bisa membuat kita cinta kepadanya, tapi yang lebih penting adalah kita makin cinta kepada Allah, selain kita cinta kepada dia. Jadi makin besar cinta kita kepada dia, makin besar pula cinta kita kepada Allah. Kan enak kan kayak gitu ya. Jadi sekalian double gitu, sekali menyelam minum susu gitu kan. Minum susu jahe lagi kan, susu jahe hangat gitu. Sekali menyelam sekalian gitu. Jadi sebelum itu, cara mengeceknya, termasuk ini cara ngecek teman-teman ya, apakah dia laki-laki yang baik untuk jadi jodoh atau tidak, apakah dia perempuan yang baik untuk jadi jodoh atau tidak, apakah ketika kita berkenalan dengannya, bertaaruf dengannya,
kita semakin dekat dengan Allah atau tidak? Kan beda ya kalau kita lagi kenalan, lagi ta'aruf, kemudian kita jadi terlalaikan, video call, teleponan sampai berjam-jam, lupa waktu sholat dan lain sebagainya, atau kita makin berharap kepada Allah, makin rajin kita doa, kadang-kadang kita nangis, "Ya Allah, gimana ini, bantu saya," dan lain sebagainya. Nah, itu tandanya yang jelas, teman-teman. Tandanya yang jelas, apakah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nggak bisa dibohong-bohongin dengan misalnya dia membangunkan teman-teman sholat subuh, membangunkan teman-teman sholat tahajud, seolah-olah merasa makin dekat dengan Allah. Bukan tentang sholatnya saja, tapi perasaannya. Karena kalau yang seperti itu bisa jadi sholat tahajud itu berbunga-bunga, bukan ingat Allah, tapi ingat si dianya. Gitu. Kebayang ya teman-temannya. Tapi ketika walaupun dengan seseorang itu berusaha saling menjaga, tadi bahasa Kang Purwa ya dari pengantin tadi, berusaha saling menjaga, tidak saling mengingatkan untuk sholat tahajud dan lain sebagainya, dan itu belum sesuatu yang halal untuk kita lakukan, tapi kita mendoakan mudah-mudahan kita, jodoh kita, dan orang yang takdirkan jodoh kita semakin rajin ibadahnya, makin dekat kepada Allah dan lain sebagainya, itu menyebabkan kita makin kuat hubungan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk itu nanti akan langsung ke poin yang nomor 3. Harapan kita itu jadi kepada Allah, bukan kepada manusianya. Gitu. Harapan kita itu kepada Allah. Ini memang unik. Ya, mencintai yang tertinggi itu ketika kita berharap penuhnya itu kepada Allah, bukan kepada dianya. Gitu. Kalau sudah terlalu mencintai dan kita sudah seolah-olah harus maksa sama dia, itu sudah mulai toksik tuh. Rasa cintanya itu udah mulai toksik, udah mulai berlebihan. Kenapa Kang Arif bilang berlebihan? Karena Anda semua dan kita semua ini adalah hamba yang kita nggak bisa ngontrol siapa jodoh kita. Bener nggak? Ada nggak di sini yang bisa ngejamin? Kang Arif, saya punya uang 1 miliar, saya kasih 1 miliar, kemudian dia jadi jodoh saya. Nggak bisa. Sama seperti kesehatan. Kita bisa berikhtiar, tapi umur, ajal, rizki, jodoh itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu tuh mengontrol rasa cinta kita agar harapan tertingginya hanya kepada Allah. Kalau kita suka sama seseorang, bawalah ke dalam doa, bawalah ke dalam tahajud, bawalah ke dalam ibadah-ibadah kita, berdoa, munajat kepada Allah, adukan perasaan kita kepada Allah. Ya Allah, jangan biarkan hati saya terlalu mencintai seseorang yang tidak Engkau takdirkan menikah denganku. Ya Allah, jatuh cintakanlah aku kepada orang yang Engkau takdirkan kepadaku, seseorang yang ketika aku makin mencintainya, aku semakin mencintainya. Dan juga kita doa istiqoroh tadi, berdoa dengan doa istiqoroh. Ini Kang Arif sambil terus baca-bacain ya dari buku, materi-materinya, maka Kang Arif kayak lagi bedah buku aja ini. Kemudian yang kedua, ini disampaikan di sini panjang ya, di buku Aku Tersentuh Cinta. Kalau tandanya cinta kepada Allah, maka kita akan melakukan apa yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah benci. Nggak mungkin kan kita bilang ke ibu kita, "Bu, saya cinta mati sama ibu, saya mencintai ibu paling cinta," tapi ibu kita suka kalau kita belajar, cuma kita nggak mau belajar. Ibu kita suka kalau kita sholat, kemudian kita males-malesan untuk sholat. Kan gitu ya. Kalau kita cinta kepada Allah, maka tanda yang paling jelas adalah kita dengan perasaan cinta tersebut justru semakin semangat melakukan apa yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah benci. Kalau lebih dari itu atau di luar itu, karena rasa cinta kita kemudian berani-berani melakukan yang Allah benci dan meninggalkan apa-apa yang Allah cintai, maka cinta itu toksik. Maka hubungan itu salah gitu. Maka perasaan itu perlu untuk kita perbaiki, perlu untuk kita rapikan. Nah, makanya hati-hati nih teman-teman. Pacaran itu indahnya itu setelah pernikahan. Pacaran yang sebelum pernikahan hanya menyebabkan kita banyak
tergelincir melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai. Dilarang berdua-duaan, bawaannya berdua-duaan. Nah, itu nafsu tuh. Dilarang bersentuhan, malah bersentuh-sentuhan. Nah, itu nafsu. Dilarang bermesra-mesraan, berlebihan, cinta kepada manusia, sangat mencintai. Sehingga kadang-kadang jadinya nggak apa, sulit mengendalikan diri. Kayak tadi ada ya yang menulis, Kang, saya tahu dia akhlaknya udah jelek banget, tapi saya sudah terlanjur mencintai. Nah, itu sebenarnya kita dikendalikan oleh perasaan kita. Kitanya perlu untuk mengambil kembali hati kita, bahwa kitalah yang berhak untuk mengendalikan perasaan kita. Ya, walaupun rasa cinta awalnya itu datangnya dari Allah, tapi tetap saja kita yang harus mengendalikan perasaan perasaan tersebut, teman-teman. Nah, perasaan tersebut. Ya, jadi maka kalau seperti itu ya lakukanlah. Yang haram itu kan sedikit ya, yang halal itu sangat banyak. Kang, saya kalau mau ta'aruf kenalan sama dia gimana kalau misalnya nggak pacaran? Bisa. Anda ta'aruf itu bisa. Anda bertemu dengannya itu bisa, tidak dilarang. Tapi ada yang mendampingi. Jangan berduaan. Kan simpel kan? Ada yang mendampingi. Berkali-kali boleh nggak? Boleh. Yang penting ada mendampingi. Jangan berdua-duaan. Kenapa? Karena kalau berdua-duaan hampir dipastikan ya namanya orang saling saling suka atau sudah mulai kepikiran menikah, hampir dipastikan kemungkinan pembicaraannya jadi nggak fokus, ya kan? Pembicaraannya jadi mesra-mesra dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, ketika kita memang sudah siap untuk menikah, maka solusinya adalah mengajaknya untuk menikah. Siapkan diri, ajak untuk menikah. Simpel aja. Apalagi laki-laki, ya kalau laki-laki kita mencintai seorang perempuan, kalau di dalam buku Aku Tersentuh Cinta ini ada seorang ulama mengatakan, Syekh Yasir Fagaza, beliau mengatakan, jika Anda laki-laki benar-benar mencintai seseorang, maka tunjukkan komitmen. Jika Anda tidak membuktikannya, maka janji cinta Anda itu tidak nyata. Klaim cinta Anda itu tidak nyata. Kenapa? Karena di tempat yang lain, Syekh, ini Kang Arif sambil berbaca ya, nggak hafal soalnya kan, kalau misalnya perkataan seperti itu. Kata cinta, kata Syekh Yasir Faghazar, itu muncul lebih dari 90 tempat. Dan menariknya, definisi kata cinta, ketika didefinisikan, konsekuensi dari kata cinta itu adalah komitmen. Jadi definisi kata cinta itu adalah komitmen. Maka kalau kita mencintai, salah satu tandanya adalah komitmen untuk berikhtiar kuat mau menikahi. Kalau enggak, bohong tuh, teh. Bohong. Jadi kalau laki-laki, ketika dia mencintai, laki-laki itu simpel. Ketika dia mencintai, maka dia akan menunjukkan bukti, gitu. Bukti. Kalau masih janji, itu belum tuh, belum kelihatan. Karena laki-laki itu apa? Dia kalau misalnya benar-benar mencintai, dia akan punya 1.000 alasan untuk terus maju. 1.000 jawaban untuk maju memperjuangkan. Tapi kalau dia hanya main-main, dia punya 1.000 alasan untuk menghindar, gitu, membuktikan komitmen. Maka kalau teman-teman mau tahu laki-laki itu benar atau tidak mencintai, dari komitmennya, kemauannya untuk berjuang menikahi. Walaupun tentu dalam proses menuju pernikahan bisa jadi nggak selalu mulus ya. Biasanya yang jadi kendala laki-laki misalnya kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi dia akan menyampaikan hal tersebut dan kelihatan dari perjuangan dan progresnya. Gitu, perjuangan dan progresnya. Jadi itu paling simpel laki-laki ketika dia mencintai, dia akan komitmen untuk memberikan bukti. Walaupun progresnya itu bisa jadi nggak langsung 100%, tapi ada progres terus terkait dengan buktinya. Nah, kalau janji itu belum tentu. Kak, eh, yang Ahwat perlu tahu ya tentang hal itu ya. Jadi
Mencintai, salah satu bukti mencintai karena Allah, dia berusaha mengikatnya dalam ikatan suci yang bernama pernikahan. Nah, teman-teman, ketika teman-teman tadi kan sudah Kang Arif sampaikan ya, ada 4 hal ya. Kalau kita mencintai seseorang, maka ceklah pada diri kita 4 hal ini. Apakah kita semakin dekat dengan Allah atau tidak? Kedua, apakah kita lantas semakin banyak melakukan yang Allah sukai, menjauhi yang Allah benci? Apakah harapan tertinggi kita kepada Allah? Dan apakah kita berusaha mengikatnya, rasa cinta itu, dalam ikatan suci yang namanya pernikahan? Ketika hal tersebut ternyata tidak ada, atau tidak muncul dalam perasaan cinta kita, ekspresi yang 4 tadi, dan ekspresi mencintai itu tidak 4 tadi, maka itu jadi salah satu tanda bahwa bisa jadi kalau kita mencintai atau membangun hubungan, mencoba membangun hubungan, berkenalan, mencoba berkenalan, bisa jadi prosesnya itu salah. Nah, menurut teman-teman di sini, apa sih yang jadi tanda bahwa ketika teman-teman sedang berkenalan dengan seseorang, sedang ingin berkomitmen serius dengan seseorang menuju pernikahan, sedang suka sama seseorang, apa yang menurut teman-teman jadi tanda paling jelas bahwa, oh ya Kang, ini tanda bahwa sepertinya salah. Saya harus putar balik gitu ya. Saya harus melepaskan. Saya harus menjaga jarak. Saya harus menjauhi. Menurut teman-teman apa? Boleh dituliskan? Ini tidak ada benar salah ya, menurut pendapat teman-teman saja. Silahkan dituliskan. Posesif. Oh, kata TIK posesif. Omdo, toxic. Ini kok cepet banget ya ngejawabnya ya. Omdo semakin gak nyaman melakukan toxic. Wah, ini udah tanpa perlu pembahasan ya. Sepertinya nih yang ditanya lebih pintar daripada yang bertanya ini sepertinya. Jadi jawabannya udah sudah sangat, oh ragu, suka ngatur gak jelas, benar ya. Mengajak pacaran, toksik, kebanyakan bertele-tele, ngatur-ngatur ya, belum jadi suami, belum jadi istri udah ngatur-ngatur ya. Janji-janji aja tadi ya, takut bukan jodoh. Hmm, benar gak ini ya, takut bukan jodoh? Tidak sekufu, tidak minjem duit mulu, ya Allah. Mulai lalai, oh ya, tandanya mulai lalai ibadah, benar. Jagain jodoh orang. Kang menyebut nama seorang dalam doa salah nggak? Nah, nanti kita bahas ya. Insya Allah. Menjauh dari Allah, temperamental, kena prank, benar semua. Pelit, capek, ngasih effort, manipulatif. Jadi effortnya satu sisi doang ya, egois dan lain sebagainya. Baik ya, teman-teman, tentu tadi jawabannya nggak ada benar salah ya. Itu bahkan bisa memperkaya. Tapi setidaknya ini ada beberapa hal yang jadi catatan bagi para ahwat dan juga para ikhwan, para wanita yang solehah dan ikhwan-ikhwan yang soleh. Ini jadi tanda-tanda pada diri kita bahwa sebenarnya kita belum siap atau bahkan bisa jadi prosesnya salah dan kita harus menjaga jarak atau memutuskan hubungan kalau sudah terlanjur ada hubungan yang bukan sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, kita mencintai, kita berkenalan, kadang-kadang membangun komitmen, tapi kita nggak siap. Nah, itu jadi kayak lingkaran setan tuh, nggak ada ujungnya. Kita nggak siap. Karena ujung cinta itu kan pernikahan. Jadi lupakan cinta, berusaha move on. Nanti yang di sesi kedua ya, kalau memang tidak bisa menikahi, tidak bisa menafkahi bagi yang laki-laki ya, tidak bisa menikahi, berarti lupakan cinta itu. Berarti oh, dia ditakdirkan bukan untuk kita gitu. Berarti bab kita itu babnya move on nanti gitu. Nah, kalau kita belum siap, maka sebenarnya akan rumit, teman-teman. Akan rumit dan nggak akan ada ujungnya ini. Perasaan ini hanya akan menyiksa. Jadi judulnya cinta ini menyiksaku. Kenapa? Karena kita nggak ada solusi, nggak ketemu solusinya. Gitu. Mending kalau seperti itu dialihkan aja kepada hal-hal yang lain, yang lebih positif. Itu hanya akan menyiksa kita. Perasaan itu hanya akan
menyiksa kita. Yang pertama belum siap. Yang kedua, agamanya buruk, akhlaknya jelek. Kita kagum awalnya. Semakin dikenal, makin kenalan, makin ta'aruf, makin kenal, ternyata akhlaknya jelek. Tadi temperamental, suka ngutang, ya, morotin dan lain sebagainya. Belum jadi suami, masih tahapnya ta'aruf, kenalan gitu ya. Walaupun di kenalan kita didampingi, tapi ketemu di restoran, kemudian yang bayarin kitanya, ahwatnya gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba walaupun namanya taruh, tiba-tiba ngubungin japri, kemudian minjem uang dan lain sebagainya. Jadi akhlaknya jelek, agamanya jelek, akhlaknya jelek. Nah itu jadi tanda tuh, warning. Teman-teman, warning itu jangan kelamaan bertindaknya, ya nanti jangan jangan apa, jangan ragu. Kadang-kadang yang ahwat kadang-kadang ragu untuk bertindak. Jadi udah ada warningnya, kemudian lama untuk memutuskan. Nah, tadi sudah dijawab juga, aktivitasnya banyak maksiat, jadi jauh sama Allah, ya kan? Padahal Allah itu memberikan rasa tertarik kepada lawan jenis untuk kita nanti bisa mengikatnya dalam ikatan suci namanya pernikahan, agar kita meraih sakinah, mawadah, dan rohmah. Kita dapat ketenangan, kita dapat cinta, kasih, dan kasih sayang. Agar apa? Agar kita makin baik jadi seorang hamba. Nah, kalau ternyata dalam proses kita berkenalan, kagum terhadap seseorang, aktivitasnya itu maksiat-maksiat saja, maka itu sudah jelas tadi bukan cinta karena Allah, tapi cinta karena nafsu. Yang ketiga, nah ini juga tadi ya, digantungin, kena prank, karena digantungin dan lain sebagainya. Tadi jawabannya banyak ya. Digantungin tanpa ada kejelasan. Nah, kalau teman-teman, apalagi yang perempuan, tadi ya Kang Arif sampaikan, yang membedakan bukan janji, tapi bukti. Bukti itu walaupun kecil, laki-laki yang tulus, yang serius, ya, yang serius ingin menjadikan engkau sebagai istri yang solehah bagi dia, engkau itu akan diperjuangkan, dan itu akan kelihatan dari bukti, bukan janji. Walaupun progresnya nggak harus 100%, bisa jadi bertahap. Dan dia akan selalu mengkomunikasikan apa yang dia perjuangkan. Misalnya dia lagi ngumpulin modal, targetnya segini belum tercapai. Dia berat tuh, malu mungkin belum tercapai. Tapi dia akan komunikasikan. Dan itu jelas, teman-teman bisa merasakan apa yang coba untuk dia lakukan untuk membuktikan. Dan yang terakhir adalah, nah ini tadi kayaknya belum banyak yang ini ya. Ketika kita suka terhadap seseorang, kita juga harus sadar bahwa dalam proses menuju pernikahan, kita mendapatkan restu dari orang tua. Maka senantiasalah libatkan orang tua sebenarnya teman-teman. Komunikasi yang baik kepada orang tua, dan kita tahu kira-kira harapan orang tua kita apa, agar kita dimudahkan nanti kalau dalam proses menuju pernikahan untuk mendapatkan restu dari orang tua kita. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi tanda bahwa kalau kita menyukai atau kita berkenalan atau bahkan sudah terlanjur membangun hubungan, maka itu jadi tanda bahwa sebenarnya ini hubungan ini sudah bisa, harus dijaga jaraknya. Kalau sudah terlanjur berkomitmen harus diakhiri, karena ujungnya itu hampir dipastikan tidak ada kebaikan darinya. Jadi banyak bermaksiat, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, digantung tanpa ada kejelasan. Kemungkinan, hampir kemungkinan nggak akan dapat restu dari orang tua gitu ya. Kitanya tak kunjung siap, maka kita perlu untuk mempertimbangkan dan memikirkan untuk tidak melanjutkan hubungan ini. Bisa jadi hubungan ini salah, atau kita perlu untuk menjaga jarak. Teman-teman, tadi banyak sekali Kang Arif sampaikan, sambil tadi izin sambil baca-baca ya, karena materi-materinya dari buku Aku Tersentuh Cinta. Izin setelah ini nanti disampaikan Kang Purwa, seperti biasa, informasi terkait dengan buku, dan setelahnya Kang Arif akan bareng-bareng kita masih membahas materi dari buku Aku Tersentuh Cinta tentang takdir jodoh dari Allah dan bagaimana kiat kita agar bisa move on ketika yang dicinta ditakdirkan tidak bersama. Kan tadi kayaknya banyak ya teman-teman ya, ketika yang dicinta ditakdirkan tidak
bersama. Itu gimana ilmunya, gimana cara kita untuk mengelola perasaan kita. Insya Allah nanti kita bahas di sesi kedua dan setelahnya nanti insya Allah di akhir kita akan ada sesi curhat, konsultasi, dan tanya jawab. Mangga Kang Purwa, silahkan teman-teman bisa dapat informasi terkait buku Aku Tersentuh Cinta, sedang ada promo dan teman-teman bisa untuk mendapatkannya dengan penawaran yang spesial disampaikan oleh Kang Purwa. Silakan Kang Purwa. Baik, Alhamdulillah terima kasih banyak Kang Arif. Alhamdulillah teman-teman siapa yang merasa dapat manfaat dari sesi bersama Kang Arif malam hari ini sesi satu ya. Baru sesi satu. Siapa yang merasa dapat manfaat angkat tangan lalu ketik saya. Ya, barakallahu fikum ya teman-teman semuanya. Ini bagi teman-teman yang memang sedang ada di kondisi em, apa ya, ingin melepaskan, ingin mengikhlaskan dan seterusnya. Ini ini akan menjadi satu momen di mana teman-teman akan terus menguatkan niat dan tekad ya dan memperbaiki juga sebetulnya seperti apa akhirnya kita memandang cinta dalam kehidupan kita, bagaimana kita juga memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha 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 menggenggam hati-hati kita. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian yang Kang Arif sampaikan tadi semuanya ada di buku Aku Tersentuh Cinta. Itu baru bagian materi awal-awal saja teman-teman sekalian. Ini tagline di bawahnya bagus nih teman-teman. Coba lihat. Aku tersentuh cinta. Ku terima perpisahan dengan mengikhlaskan. Ku jaga cinta dengan mendoakan. Masya Allah ya. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya buku ini sudah dibaca oleh ribuan orang dan banyak membantu dalam menjaga cinta dan dipertemukan dengan jodoh sejatinya. Nah, buku ini kurang lebih teman-teman semuanya ada 5 chapter. Yang pertama membahas tentang cinta, chapter 2 membahas tentang yang terindah dari perpisahan, bahwa bicara perpisahan itu bukan hanya tentang sesuatu hal yang selalu menyedihkan, tetapi ternyata ada sesuatu yang indah yang Allah berikan dalam perpisahan, teman-teman. Dan yang ketiga, memantaskan untuk cinta. Yang keempat, chapter empatnya teman-teman yang dibahas oleh Kang Arif di buku Aku Tersentuh Cinta adalah meraih restu orang tua dan terakhir adalah mendekatkan idaman jiwa. Nah, Masya Allah teman-teman semuanya, buku ini bertanda tangan penulis, hardcover, dan jadi teman-teman bukunya eksklusif sekali. Teman-teman sudah siap untuk meraih keajaiban dan keindahan dipertemukan jodoh sejati? Kalau sudah siap, ketik siap juga dong teman-teman di kolom chat. Kalau sudah siap untuk meraih ke berbagai keajaiban dan keindahan dipertemukan jodoh sejati karena tidak sedikit teman-teman sekalian yang berprogres, berproses untuk kemudian memperbaiki cintanya, memperbaiki bagaimana cara ia memaknai cinta dan akhirnya dipertemukan dengan jodoh sejati. Dari Kak Ika Mustika ada testimoni ini teman-teman semuanya. Terima kasih untuk ilmunya. Beberapa bulan lalu membeli buku Aku Tersentuh Cinta dan Aku Menjemput Cinta untuk memantaskan diri. Tapi sebelum buku ini dibaca sampai habis, Allah kirimkan jodoh kepada sahabat kita ini dan seminggu lalu baru saja dihitbah insya Allah segera menikah. Wah, Masya Allah ya selalu worry dengan pertanyaan kapan nikah di lingkungan. Gak nyaman dengan pandangan lingkungan dan hampir dilangkahi dua adik. Datang pesanan buku Aku Tersentuh Cinta dan Aku Menjemput Cinta dalam 2 hari tamat teman-teman. Dan alhamdulillah setelahnya merasa ringan, ikhlas dan berserah. Dan alhamdulillah 3 bulan kemudian datang seorang laki-laki yang insya Allah soleh dengan niat baik. Dan alhamdulillah segalanya Allah mudahkan. April lalu menikah. Oh, Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya, bila teman-teman juga ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan dari ilmu lewat buku ini, teman-teman bisa menghadirkan buku ini sebagai teman duduk teman-teman semuanya. Wow, ya. Karena kalau kata Imam Ali, teman-teman, sebaik-baiknya teman duduk itu bukan handphone, tapi buku. Gitu. Jadi kata sahabat Ali bin Abi Thalib ini, teman-teman, bahwa sebaik-baiknya teman duduk itu adalah buku. Makanya teman-teman boleh nih menghadirkan salah satu judul buku ini yaitu Aku Tersentuh Cinta yang ditulis oleh Kang Arif dan di chapter pertama, di sesi pertama tadi Kang Arif juga banyak mengambil dari isi buku Aku Tersentuh Cinta. Nah, bagi teman-teman peserta webinar malam hari ini 478 peserta yang join, teman-teman akan mendapatkan bonus buku Betapa Allah Menyayangimu Saudariku. Ini bukunya ditulis oleh Kak Ratna Dewi Idrus. Ini bonus aja buat teman-teman dan hanya ada 45 bonus buku Betapa Allah Menyayangimu Saudariku dan teman-teman semuanya yang membeli malam hari ini bagi para peserta webinar saja free ongkir se-Indonesia. Masya Allah ya,
free ongkir se-Indonesia dan tersisa untuk 45 pembeli tercepat. Nah, teman-teman gratis ongkir. Nah, harga untuk yang di Jawa dan luar Jawa berbeda. Harga Jawa itu Rp109.000 dan untuk harga di luar Pulau Jawa Rp129.000. Jadi, teman-teman dengan 100.000 kurang lebih ya, kurang lebih 100.000 teman-teman sudah dapat ilmu yang banyak dan boleh jadi menjadi jalan hijrah, jalan perubahan, jalan ilmu dan jalan teman-teman untuk menemukan cinta sejati, menemukan jodohnya. Di sini teman-teman sekalian. Dan caranya adalah teman-teman silakan klik link s.id garis miring ATC bonus 1. Coba teman-teman silakan klik ya. Hanya dengan 109.000 untuk wilayah Pulau Jawa, teman-teman akan mendapatkan buku Aku Tersentuh Cinta dan bonus buku Betapa Allah Menyayangimu Saudariku. Teman-teman klik ya, kakak admin dari Jalur Jodoh membantu untuk membagikan linknya ya teman-teman sekalian, link untuk pemesanannya. eh yang mana ya teman-teman? Nah ini linknya ya. S.id garis miring ATC bonus 1. Teman-teman boleh klik link di layar dan juga dibagikan di kolom chat ya oleh kakak admin s.id/ATC bonus 1 supaya teman-teman lebih mudah untuk dapat memesannya. Silakan teman-teman karena bonus buku ini hanya untuk 45 orang saja ya. Bonus buku Betapa Engkau Menyayangimu Saudariku Kang Aku Ikhwan Kang Purwa. Tapi gimana dapat bukunya buku ini? Ya hadiahkanlah kepada akhwat siapa? Oh enggak. Kalau bukan jangan kepada akhwat yang ada incar, enggak boleh. Tapi berikanlah mungkin kepada saudarimu, wahai Ikhwan ya. Berikanlah juga kepada siapapun ya, sahabat Anda mungkin ya, atau saudara Anda gitu ya. Boleh dihadiahkan atau mau dibaca juga tidak jadi masalah. Segera teman-teman karena hanya untuk 45 pembeli tercepat bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bonus buku Betapa Allah Menyayangimu Saudariku. Plus buku Aku Tersentuh Cintanya teman-teman tentu ini adalah buku yang layak untuk menjadi teman duduk, teman belajar dan teman-teman bengong ya. Daripada bengong melihat apa basahnya ranting-ranting dan daun di pohon saat hujan tiba. Lebih baik teman-teman baca buku ini, insya Allah dapat ilmu, hikmah, dan pelajaran. Dan pesannya di sini, s.id garis miring ATC bonus 1. s.id garis miring ATC bonus 1. Ada yang sudah pesan belum? Yang sudah pesan coba saya ingin tahu tulis di kolom chat yang sudah pesan. Teman-teman silahkan hadirkan buku ini di tengah-tengah kehidupan teman-teman sekalian agar teman-teman mendapatkan keberkahan dan ilmu. Saya ingin teman-teman yang sudah pesan tulis dan itu DONE ya. Dan artinya teman-teman sudah memesan buku ini dan tinggal menunggu datang saja. Coba yang sudah pesan tulis dan teman-teman ya. Kak Kiki, jazakillah khair. Mahadi, terima kasih banyak Kang Mahadi. Duh, saya tuh kalau ke apa? Kalau ada Kang Mahadi tuh inget zaman saya siaran dulu di MG. Ini pendengar setia. Setiap saya siaran hampir selalu ada join ya Kang Mahadi malam apalagi kalau zaman-zaman dulu siaran malam. Kak Ekawati terima kasih banyak sudah join. Kak Dwi Oktaviani jazakallah khair. Harga Kak Yulca Nadia. Untuk yang di Jawa Kak Yulca itu hanya 109.000. Yang di luar Jawa 129.000. Itu sudah termasuk ongkir ya. Plus bonus satu buku Betapa Allah Menyayangimu Saudariku. Terima kasih. Kemudian sudah punya bukunya dari lama. Alhamdulillah ya. Barakallah yang sudah punya teman-teman. Hayu atau diamalkan bukunya ya. Diamalkannya dengan untuk diri sendiri atau bahkan juga diamalkan dalam bentuk konten dan sharing juga ini Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang sudah pesan. Dan Alhamdulillah juga teman-teman semuanya. Malam hari ini ada kurang lebih 450-an yang join. Semoga teman-teman dapat ilmu. Dan kita lanjut sesi 2. Lanjut sesi 2 teman-teman, masih semangat? Setelah sesi 2 nanti ada jeda lagi informasi buku dan sesi 3 terakhir ya. Nanti jam 9 sampai setengah 10 nanti kita akan membuka sesi teman-teman boleh untuk curhat. Ceritakan ini dari wajah-wajahnya yang lagi open kamera sih wajahnya kelihatan wajah-wajah yang saya tidak akan memberikan persepsi lah buat teman-teman. Apakah wajah-wajah yang sedang tersentuh cinta atau wajah-wajah yang sedang merana karena cinta? Aduh, janganlah ya. Ini yang open kamera wajah-wajahnya Wajah apa mudah-mudahan Kang?
tahun ini dipertemukan cinta sejati, insya Ah, Allah. Masya Allah, Kang Arif bisa melihat lebih dalam dan lebih baik sangka daripada saya. Aduh, saya jadi malu, Kang Arif. Aduh, Masya Allah. Ini pada teman-teman semuanya, insya Allah ya, yang open kamera, terima kasih banyak, Kang Arif ya. Kita mengapresiasi Makasih bagi banyak teman-teman teman-teman yang open open kamera. kamera, alhamdulillah hatur nuhun teman-teman semuanya. Jadi kita bisa bertegur sapa seperti ini. Dan sebagian besar ini memang para akhwat, para muslimah, para ikhwannya mana juga nih? Boleh ya, teman-teman boleh. Dan hari ini kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Kang Arif, kita lanjut sesi kedua Kang Arif ya. Baik, Kang Pak. Mangga Kang, silahkan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga teman-teman yang sudah memesan bukunya. Tadi banyak sekali. Alhamdulillah. Sepertinya sudah mau habis ya, Kang Purwa, untuk yang sesi pertama tadi bonus 45 buku. Tapi insya Allah Betul, nanti betul Kang. silakan teman-teman dari Teteh Admin juga boleh untuk terus sharing. Mudah-mudahan masih ada. Kalaupun tidak, nanti di sesi kedua disampaikan kembali oleh Kang Purwa. Mungkin kalau sudah habis, bonusnya berarti bonus yang kedua. Ini buku Aku Tersentuh Cinta. eh, Nanti bagi yang memesan juga akan mendapatkan share juga teman-teman terkait dengan buku Aku Menjemput Cinta. Jadi nanti insya Allah murah banget. Karena biasanya orang dapatnya itu dua, Kang Purwa. Makanya tadi testimoninya biasanya dua ya. Ada yang menarik tuh kalau dari buku kedua buku ini. Yang pertama ada dua kisah tuh yang menarik. Saya ingat banget. Dulu jadi ada salah satu pembeli teman-teman itu karena wasilah buku ini. Jadi karena dia sering beli buku-buku saya. Jadi akhirnya kan abang kurirnya itu apa nganterin ke rumah beliau ya selalu gitu kan. Nah, karena tahu nih bukunya judulnya Aku Tersentuh Cinta, Aku Menjemput Cinta kan gitu. Nah, ternyata abang kurirnya itu punya niat menikah dengan beliau gitu dan beliau juga suka gitu dengan abang kurirnya dan Ih, alhamdulillah Masya Allah. Insya Allah ya Beneran ini Kang. Kang? Iya, wasilah bukunya Kang Arif saya Masya jadi Allah. sama jodoh saya karena jodoh saya bolak-balik ke rumah saya nganterin bukunya Kang Arif gitu. Ya Allah, apakah juga teman-teman harus pesan bukunya nih biar ketemu jodoh menggurir? Tentu saja tidak Kang Bro. Oh, enggak Cerita juga ya orang kayaknya ya. lain beda. Aduh. Nah, terus ada lagi tuh satu lagi nanti kayaknya di yang di testimoni yang kedua ya dari ada seorang Iya, syekh iya, iya. beliau menyampaikan Kang saya beli buku Kang Arif itu karena ngelihat tadi testimoni kan banyak banget ya testimoni orang habis beli Iya. buku nggak lama di ini saya kayaknya nggak percaya Kang gitu kan akhirnya saya beli kemudian setelah dibeli kata beliau enggak Kang saya nggak nikah gitu tapi ternyata saya salah kata beliau. Ternyata saya nggak mempraktekkan. Jadi cuma baca doang gitu, Kang Purwa. Jadi cuma baca tapi nggak coba untuk dipraktekkan. Alhamdulillah setelah dipraktekkan, kadarullah nggak berapa lama dimudahkan. Nah, teman-teman kita lanjutkan kembali ya. Apa sesi terkait dengan bukunya kan sebentar-sebentar saja ya. Sesi Kang Purwa 5 menitan saya tambahkan. Kita insya Allah intinya adalah tetap membahas tentang poin yang pertama tadi kita sudah membahas tentang apa mencintai karena Allah ya teman-teman. Kemudian kita tadi bahas apa yang jadi tanda bahwa hubungan itu memang harus berpisah. Ya, apa yang jadi tanda bahwa hubungan berpisah. Lagi-lagi Kang Arif karena walaupun ini tulisan Kang Arif ya, buku Aku Tersentuh Cinta, Kang Arif kan juga nggak hafal. Maka Kang Arif sekarang bacakan terkait dengan perpisahan. Nah, di sini di bab yang kedua, judul bab yang kedua itu yang terindah dari perpisahan. Ini bagi hati-hati yang sekarang sedang berusaha untuk apa ya, untuk bisa tetap tegar dan kuat gitu kan, dalam menerima takdir perpisahan. Ini bab bab kedua atau sesi kedua ini kan ceritanya ketika yang dicinta ditakdirkan tidak bersama. Nah, teman-teman ini temanya ini agak lumayan ya. Makin malam makin lumayan. Ketika yang dicinta ditakdirkan tidak bersama. Nah, Kang Arif menuliskan begini, ku jaga cinta dengan melepaskanmu. Berharap agar Allah meridhoi diriku dan dirimu yang berpisah untuk meraih cintanya. Aku yakin saat aku melepasmu karenanya,
maka pasti akan digantikan dengan yang jauh lebih baik. Ya, yang jauh lebih baik. Bisa jadi jodohku tetap kamu, tapi kita akan bertemu dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dalam keadaan sama-sama siap untuk membangun rumah tangga berkah bahagia. Atau, kalaupun akhirnya Allah takdirkan bukan dengan kamu, insya Allah engkau akan digantikan dengan sosok yang lebih baik, yang bertanggung jawab, mulia akhlaknya, dan penuh dengan cinta. Jadi apa ya? Ini banyak ya, masih banyak apa lanjutan syairnya. Tapi intinya di sini di bab yang terindah dari perpisahan, kadang-kadang bahasa cinta itu bisa jadi ridho, rela, mengikhlaskan perpisahan karena Allah. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita ridho berpisah karena Allah, kita tahu selama ini hubungannya salah, kita tahu yang kita lakukan salah, kemudian kita ridho berpisah karena Allah, maka tadi akhirnya teman-teman insya Allah hanya akan ada dua kebaikan. Kalaupun jodohku kamu, maka kita akan bertemu kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Dalam keadaan sama-sama siap untuk membangun rumah tangga penuh berkah bahagia. Siapa yang mau dalam kondisi seperti ini? Boleh sekarang pakai emoticon ya. Berikan emoticon love. Kalau yang mau, mudah-mudahan kalaupun dengan dia Allah takdirkan yang sekarang berpisah, maka Allah takdirkan bertemu dengan keadaan yang jauh lebih baik, sama-sama siap membangun rumah tangga berkah bahagia. Boleh kasih emoticon reaction ya teman-teman. Nggak harus dicek. Nah kayak gini nih Kang Arif tuh reaction. Ada kan reaction ya? Udah reaction kan? Nah, atau keadaannya, kalaupun bukan kamu, maka mudah-mudahan Allah akan menggantikanmu dengan sosok yang lebih baik, yang akhlaknya mulia, agamanya baik, dan penuh dengan cinta. Jadi mana-mana insya Allah baik. Kalaupun dia, insya Allah bertemunya dengan keadaan yang lebih baik. Kalaupun bukan dia, insya Allah dipertemukan dengan sosok yang lebih baik. Termasuk dia juga kita doakan, mudah-mudahan dia dipertemukan dengan sosok juga yang lebih baik. Gitu. Karena Allah yang mampu untuk mempertemukan dengan sosok yang lebih lebih baik. Jadi indah ketika kita punya perasaan cinta, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Kang Ari ingin dari buku ini, yang terindah dari perpisahan di bab kedua ini, memang benar tadi ada yang mengatakan, wah Kang, bukunya, judulnya saya banget. Biasanya memang orang beli Aku Tersentuh Cinta itu paling seneng sama bab yang kedua ya, karena related biasanya. Nah, banyak orang yang bisa jadi mengalami hal tersebut. Tapi dari sana sebenarnya teman-teman kita belajar untuk menerima bahwa ketetapan Allah itu adalah yang terbaik. Bisa jadi kita saat ini dipisahkan sementara, hasil akhirnya takdirnya memang dia dan kita dipertemukan dengan kondisi yang tadi lebih lebih siap. Tuh, Teh Sandra udah bawa buku Aku Tersentuh Cinta, udah siap beliau ya kan? Teh Sandra ini ketawa. Nggak apa-apa Teh, kita kayak lagi sambil bedah buku ya. Nanti yang sudah punya boleh sambil baca, yang belum punya nanti bisa mendapatkannya. Kenapa teman-teman seperti itu? Karena ketika kita menyerahkan rasa cinta dan untuk mencintai karena Allah, bertemu berpisah itu karena Allah, maka insya Allah Allah itu akan mengambil untuk diganti yang lebih baik. Sekarang bisa jadi diambil. Kenapa diambil? Kenapa dipisahkan? Ganti yang lebih baik itu bukan orangnya. Orangnya tetap sama, tapi dalam keadaannya. Keadaannya bisa jadi berbeda. Ya kan? Keadaan kita tadi sama-sama siap. Keadaan kita memang sesuai dengan tujuan Allah tadi kan. Allah itu ingin agar kita tertarik kepada pasangan hidup kita dalam ikatan suci yang namanya pernikahan. Berarti yang diganti lebih baik itu keadaannya. Allah ambil, Allah pisahkan untuk diganti yang lebih baik keadaannya. Kalau memang takdirnya dia. Atau
Ini juga kita harus terbuka, ya mau terbuka, karena tadi kita nggak bisa mengatur jodoh dan rezeki kita. Atau bisa jadi seperti yang di syair tadi, Allah ambil untuk diberi ganti yang lebih baik orangnya. Karena memang teman-teman, pengetahuan kita ini terbatas. Kadang-kadang kita menganggap bahwa dialah yang terbaik untuk kita, dialah yang paling cocok untuk kita. Kata siapa? Itu kan kata kita. Sesuai dengan pengetahuan kita di umur kita saat ini, ya kan? Sesuai dengan pengalaman kita di usia kita saat saat ini. Teteh-teteh semua, akang-akang semua, kalau Kang Arif tanya, apa mobil yang paling bagus menurut teteh-teteh? Dipastikan teteh-teteh dan akang-akang hanya akan menjawab sesuai dengan pengetahuannya. Benar gak? Sesuai dengan mobil yang pernah dilihat. Iya kan? Iya kan? Nggak mungkin akan memberitahu mobil yang terbaik itu mobil yang keluaran tahun 2026. Benar gak? Teteh-teteh hanya akan menjawab sesuatu yang pernah dilihat sekarang. Kalau ada misalnya di Amerika sana atau di Eropa sana atau di Amerika Latin sana atau di Timur Tengah sana, mobil yang baru keluar dan kita belum dapat informasinya, kita nggak akan sebut itu sebagai mobil yang terbaik. Kenapa? Pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Begitu juga terkait dengan siapa orang yang paling tepat dengan kita. Kita selalu menyebutkan orang yang sudah pernah hadir dalam hidup kita. Padahal bisa jadi Allah sudah siapkan. Memang orang itu belum pernah hadir, belum bertemu dengan kita. Tapi Allah siapkan dia itu menjadi jodoh kita. Dan dia lebih baik daripada orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan kehidupan kita. Dan sering sekali seperti itu. Takdir Allah lebih baik daripada doa-doa kita. Makanya berbaik sangka saja. Dan kalau bahasa Kang Arif ya, jangan sotoy, jangan sok tahu bahwa ya Allah bagi saya dia yang terbaik harus dia. Nggak harus, nggak harus dia. Bisa jadi orang lain yang lebih baik daripada dia. Seringnya Allah mengambil untuk diberi ganti yang lebih baik. Apalagi kalau tadi teman-teman di bab ini, tadi itu kan sudah menuliskan banyak sekali ya. Di antaranya, Kang kalau sama dia saya banyak maksiatnya. Kang saya jadi jarang ibadah sama Allah. Kang saya diselingkuhin, Kang saya digantungin, Kang orangnya ngeprank dan lain sebagainya. Apalagi kalau teman-teman sudah dapat tanda-tanda red flag tadi, bendera-bendera merah tadi. Maka sebenarnya Allah itu sedang memberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kang Arif itu kadang-kadang sering suka aneh gitu sama teman-teman. Ya walaupun sebenarnya wajar juga ya, aneh tapi cukup bisa berempati. Apalagi kalau yang sudah lama, mohon maaf ya, misalnya dia terlanjur berpacaran, sudah lama dia sayang sama seseorang dan lain sebagainya, kemudian dia diselingkuhi, ya kan? Kan ada ya kadang-kadang yang gitu ya, nangis gitu, curhat cerita, Kang saya diselingkuhi, padahal saya sudah menemani dia sampai di tahap seperti ini, gitu. Kang saya diselingkuhi, padahal saya sudah sabar dengan segala kekurangannya dan lain sebagainya. Kenapa ya saya diuji Allah seperti ini? Padahal sebenarnya itu bukan ujian, itu adalah kebaikan dari Allah. Alhamdulillah Allah menunjukkan hal yang buruk, kenyataan yang ada pada dia sekarang, bukan ketika sudah jadi suami atau bukan jadi ketika jadi istri. Iya kan? Ujian itu kan kalau yang selingkuh itu suami, bener nggak? Kalau yang selingkuh itu istri. Kalau yang selingkuh itu tanda petik, mohon maaf ya, ke teman-teman ini harus disampaikan. Kalau yang selingkuh itu pacar, nah apa yang selingkuhi? Pacaran juga nggak ada dalam Islam ikatannya. Tapi itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan dia bukanlah yang terbaik untukmu. Gitu. Kamu nggak akan sanggup punya suami yang kerjaannya selingkuh, yang mata keranjang, yang senang untuk menggoda, nge-DM wanita lain. Gitu. Maka Allah tunjukkan. Maka sebenarnya itu bukan ujian, itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sayangnya kadang-kadang ada sebagian dari kita yang nggak bisa mengendalikan perasaan sehingga sudah demikian jelas Allah menunjukkan, tapi masih sulit juga untuk mengambil keputusan. Sampai akhirnya nanti ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan, sampai akhirnya ditinggalkan, dia nikah dengan orang lain, itu pun masih terseok-seok. Padahal Allah itu udah ngasih tandanya udah banyak banget gitu ya, tandanya itu sudah banyak
banyak sekali. Maka teman-teman, bagi yang ada merasa sulit dalam urusan perpisahan, ingat-ingatlah bahwa sebenarnya semuanya itu adalah kebaikan dari Allah. Kalau kita bisa mengharapnya hanya kepada Allah, kita dapat dua tadi. Kalau memang dia, kalau harus berpisah tadi, prinsipnya, aku berpisah denganmu karena Allah. Kalaupun memang kamu, mudah-mudahan kita bertemu dalam kondisi yang baik, sama-sama siap membangun rumah tangga, dan itu baik. Benar nggak? Dan itu baik. Alhamdulillah, kita ditakdirkan jodoh dengan orang yang kita cintai. Walaupun sekarang kita nggak bisa bersama, dan itu baik. Kalau memang jodoh, kita akan bertemu dalam kondisi yang sama-sama siap, dan itu baik. Kalau bukan jodoh, maka mudah-mudahan aku ketemu ganti yang lebih baik, yang akhlaknya mulia, agamanya baik, dan penuh dengan cinta. Kamu juga ketemu dengan pasangan yang lebih lebih baik, lebih cocok untukmu, dan itu juga baik. Kita nggak perlu memaksa tadi, karena pengetahuan kita, perasaan kita itu terbatas. Dan ini sering sekali kejadiannya ya. Kalau teman-teman pernah suka sama seseorang gitu kan, kemudian apa? Ketika Allah sudah gantikan dengan perasaan cinta kepada yang lain, yang lebih baik, insya Allah, maka insya Allah itu akan menjadi obat sebenarnya bagi kekosongan di hati kita. Yang selanjutnya adalah teman-teman dalam urusan jodoh. Jodoh itu bagian dari rizki. Tugas kita itu hanya berusaha. Tugas kita itu hanya berikhtiar. Hasil akhirnya itu Allah yang menetapkan. Allah yang tahu mana yang sesuai dengan takaran rizki kita. Ya, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan terlewat darimu. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan terlewat untukmu. Kalau teteh-teteh ditakdirkan suaminya ganteng, soleh, gitu kan, dermawan, gitu kan, gajinya gede, kemudian senang untuk neraktir teteh, senang ngasih nafkah yang baik gitu. Insya Allah nggak akan terlewat dari teteh-teteh. Akang-akang ditakdirkan istrinya soleha, cantik, taat, pinter, memanjakan suami. Insya Allah nggak akan terlewat. Dan apa yang ditakdirkan untuk kita itu tidak akan terlewat dari kita. Jodoh ini kata ulama seperti rizki. Kalau sudah jadi rizki, nggak akan terlewat. Tugas kita ikhtiar dengan cara yang Allah sukai. Karena itu bagiannya kita. Allah tidak menjamin bahwa rizki kita ambil dengan cara yang Allah ridhoi. Itu tugasnya kita. Benar kan? Hartanya itu dengan harta yang halal atau haram, caranya itu tugas kita. Adapun rizkinya, insya Allah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah menjemput takdir rizki Allah dengan ikhtiar yang baik dan halal. Makanya Kang Arif ini ada dua kisah. Yang pertama kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menunjukkan kepada kita bahwa rizki kita dan jodoh kita itu nggak akan kemana-mana. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah satu ketika naik kuda ke Kufah. Beliau mau masuk masjid, kemudian kudanya itu diikat di luar. Kemudian beliau nitip kepada seorang anak muda. Kalau ke kita mungkin sekarang tukang parkir ya gitu ya. Tukang parkir. Kalau dulu parkirnya parkir kuda gitu kan. Kemudian nitip ke anak muda ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tolong jagain kudaku. Aku mau ibadah dulu. Kemudian beliau sholat. Ketika keluar, ternyata kudanya masih ada. Cuma tali pengikat kudanya itu hilang. Talinya kan lumayan. Ya, tali pengikat kudanya itu hilang. Sama yang penjaganya juga hilang. Dibawa, dicuri oleh penjaga kudanya tadi. Tukang parkir lah. Kalau sekarang itu tukang parkir, penjaga kudanya. Nah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib manggil orang lain untuk tolong carikan tali kudaku, ciri-cirinya ini. Kalau misalnya ketemu, beli aja. Karena itu penting bagiku. Akhirnya orang yang diminta tolong ini mencari ke pasar. Ketemulah dengan si pemuda tadi yang lagi menjual tali kudanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditanya, berapa jualnya? 1 dirham, kata orang itu. Kira-kira kalau di Antam itu 1 dirham 95.000, 100.000 lah anggap ya. Berapa tali kudanya? 100.000 kira-kira gitu. 1 dirham. Oke, ini dibeli. Maka dibawalah tali kuda tersebut, kemudian dikasih kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini yang jadi catatan kita teman-teman. Rezeki itu nggak akan kemana. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
Berapa dijualnya? 1 dirham, wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, persis sebenarnya ketika aku mengikatkan tali kudaku dan menitip kepadanya, aku sudah menyiapkan 1 dirham yang akan kuberikan sebagai upah dia menjaga kudaku. Tapi sayangnya dia mengambil 1 dirham itu dengan cara yang haram. Padahal aku sudah menyiapkan 1 dirhamnya dengan cara yang halal. Jadi 1 dirhamnya itu nggak akan kemana, teman-teman. Bakal ketemu kalau memang sudah Allah takdirkan. Jodoh juga sama. Jodoh itu insya Allah akan ketemu. Tinggal caranya mau jemputnya dengan cara bermaksiat, bonceng-boncengan, berdua-duaan sampai malam dan lain sebagainya, atau menjaga sesuai dengan kemampuan kita, berproses yang baik sesuai kemampuan kita, dan kita banyak berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Pemuda di Masjid At-Taubah, singkat cerita, dulu ada di Damaskus, ya, seorang pemuda berguru kepada seorang kiai, seorang syekh. Kemudian beliau karena miskin, ikut syekhnya berpuasa, tapi ikut berbuka puasanya itu nggak ada uang. Berhari-hari beliau berpuasa sampai akhirnya beliau nggak kuat lagi gitu, karena sahur bukanya itu hanya dengan air. Sampai akhirnya beliau di siang menjelang sore, beliau akhirnya memutuskan saya nggak kuat. Kalau saya nggak makan, saya kayaknya mati gitu. Maka beliau dengan sisa-sisa tenaganya itu naik ke atas masjid At-Taubah. Nah, dulu di Damaskus itu eh, rumah-rumahnya itu genteng-gentengnya itu dari tanah gitu, cuma ada penutupnya gitu doang gitu ya. Bisa naik orang dari atas. Dan itu berdempetan dengan masjidnya. Maka beliau naik, kemudian lihat rumah tetangga masjid ternyata ada orang. Jalan lagi ternyata ada orang. Jalan lagi dari atas atap, kemudian dilihat kosong. Akhirnya di rumah yang kosong ini beliau turun dengan sisa tenaga. Kemudian mendapati di dapur ada tempat wadah makan. Kalau kita tudung saji ya mungkin ya, wadah makan. Kemudian dibukalah wadah makannya, kemudian didapati ada terong yang sudah dimasak yang besar. Kemudian digigitlah sama si pemuda ini, mau dimakan. Kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah, walaupun aku sudah sekarat, aku sangat kelaparan, nggak boleh aku mencuri. Kemudian dia buanglah yang sudah masuk ke mulutnya. Cuy. Kemudian dia balik ke masjid, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, syekhnya Ba'da Asar itu ada pengajian khusus muslimah. Kemudian setelah pengajian, salah satu muslimah yang baru menjanda, sudah selesai masa idahnya, itu pengen dicarikan seorang suami oleh syekhnya di Masjid At-Taubah ini, gurunya si pemuda tadi. Kata wanita ini yang baru menjanda tapi sudah selesai masa idahnya, saya ini ditinggal oleh suami saya nggak punya kerabat, saya dari kota yang jauh, di kota ini nggak ada kerabat, suami saya juga nggak ada kerabat, jadi saya sangat butuh Syekh untuk dicarikan seorang laki-laki soleh yang bisa membantu saya menjaga diri saya dan harta peninggalan suami saya. Dan Syekhnya ingat sama muridnya si pemuda ini, saya ada murid laki-laki, insya Allah orangnya soleh, amanah, tanggung jawab, tapi orangnya miskin. Kamu mau nggak nikah sama dia? Mau, Syekh. Si wanita tadi. Dipanggillah si pemuda tadi yang udah kelaparan di belakang masjid. Dipanggil, ditanya, wahai muridku, wahai anakku, kamu mau nikah nggak? Nangis pemudanya. Syekh, ya kalau ditanya mau nikah ya mau ya. Kayak teman-teman ditanya mau nikah kan pasti jawabannya mau kan gitu ya. Mau, Syekh. Saya mau gitu. Tapi jangankan untuk menikah, jangankan untuk mahar, jangankan untuk menafkahi. Saya untuk makan nanti buka puasa aja saya nggak ada, kata beliau. Kata Syekh ini nggak apa-apa. Ada seorang wanita yang insya Allah dia tidak mempermasalahkan dengan kondisi ekonomimu. Yang penting kamu soleh, kamu bertanggung jawab, mau bekerja, bisa membantunya menjaga hartanya. Mau nggak? Kalau orangnya mau dengan kondisi saya, ya saya mau, alhamdulillah, kata pemuda ini. Maka singkat cerita, wanitanya mau, laki-lakinya mau, dinikahkanlah mereka ba'da maghrib. Ba'da isya mereka pulang ke rumah si istrinya. Ternyata kan nggak jauh ya rumahnya dari masjid kan.
Datanglah masuk ke dalam rumah. Si pemuda ini belum sadar. Ketika ditanya sama istrinya, Bang mau buka nggak gitu? Mau makan nggak? Mau lah gitu. Udah lama nggak makan, udah berapa hari tidak makan. Lapar kata si suaminya. Maka istrinya ke dapur. Ketika membuka wadah makanan, istrinya teriak, terkejut. Suaminya juga kaget, menyusul ke dapur. Ditanya sama suaminya, ada apa istriku? Kata istrinya, suamiku, ini tadi sore ada maling yang masuk ke rumah kita. Karena makanannya itu aslinya itu utuh. Tapi sekarang ada terong yang sebagiannya sudah digigit dan dimakan oleh si maling tersebut. Maka kata suaminya sambil menangis, wahai istriku, aku ngaku kepadamu, sesungguhnya yang menggigit terong itu tadi adalah aku. Tapi aku nggak jadi memakannya karena aku ingat kepada Allah. Kata istrinya, seperti tadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga ya, yang jadi garis bawah bagi kita. Wahai suamiku, engkau meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Terongnya dikasih, tempat terongnya dikasih, rumahnya terong dikasih, sampai yang punya terong, pemiliknya juga dikasih sebagai istrinya. Engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Maka kadang-kadang teman-teman kalau bagi Kang Arif, ketika memang ditakdirkan tidak bersama, tapi memang kita akhirnya sadar, bersabar, ridho, berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, kenapa kita nggak berbaik sangka? Bisa jadi itu tanda Allah ingin menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Iya kan? Kan rezeki jodohnya sudah ada. Tapi prosesnya, kalau kita akhirnya bersabar, ridho dengan perpisahan itu, kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita tinggalkan sesuatu yang nggak baik untuk jadi sesuatu yang lebih baik, maka kita berbaik sangka, mudah-mudahan itu tanda Allah mengganti dengan yang lebih baik. Nah, pertanyaannya, setelah kita berusaha untuk memahami bahwa segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertanyaan selanjutnya yang jadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita untuk bisa move on. Ada yang mau sharing, teman-teman? Ini sudah mau masuk pembahasan terakhir ya. Ada yang mau sharing? Gimana? Atau cerita aja, teman-teman selama ini kalau mau move on itu apa yang dilakukan? Coba. Di Ada yang kolom chat, Kang Arif, di atau kolom chat? Iya, di di kolom kolom chat? chat aja. Di Oke, kolom chat. siap. Baik. Cut off, ini gimana maksudnya nih, Teh Denny? Cut off, ini kayaknya Teh Denny sudah pengalaman ya. Istilahnya sudah cukup canggih nih, Kang Purwa. Cut off. Ngerti nggak Kang Cut Purwa off artinya ya. cut off ini? Dipotong. Cut off tuh dipotong. Putus Biasanya hubungan di ya dunia mungkin ya. kerja ya. Putuskan hubungan ya berarti ya. Blok katanya Kang. Cari yang baru. Wah, ini udah cukup berpengalaman ini. Waduh, waduh. Pemain Cari ini yang baru. pemain. Unfollow, block, blokir, move on, mendekat ke Allah, nolkan, ikhlaskan. Wah, Masya Allah. Ini istilahnya bagus nih Kang Purwa. Nolkan, ikhlaskan. Masya Allah, Masya Kata Allah. Teh Umi, aku jadikan puisi Kang. Wah, ini luar biasa Teh Umi nih. Sudah berapa puisi pertanyaannya, Teh Umi? Ada pertanyaan Banyak. lanjutan. Sudah ada berapa puisi yang dituliskan? Masya Allah. Banyak ibadah. Awalnya menyibukkan diri, healing sana sini. Lupakan, ikhlaskan, lepaskan. Nih kan? Benar kan Kang Purwa? Kalau Betul. orang jatuh cinta itu kata-katanya puitis Kang Purwa. Masya Allah ya Kang. Ini kayak jadi penulis semua ini teman-teman. Apa nih Eh, coba ya Kang Arif juga mau pengen di di capture nih. Lupakan, ikhlaskan, lepaskan. Wah, ini luar biasa. Ini tiga kata singkat tapi sudah pengalaman asam garam kehidupan ini. Lupakan, ikhlaskan, lepaskan. Seolah-olah singkat Masya ya, Allah. tapi ini perjuangannya lumayan Uh, ini. Tidak mudah Kang. Tidak mudah. Iya, iya. Menyibukkan diri, mana melarikan diri dengan nonton drakor katanya. Apa nggak makin baper teh nonton drakor? Cuekin yang udah dibuka. Ya, baik ya teman-teman, ini tentu banyak sekali
ada yang panjang juga, dan itu tentu jawabannya sama seperti tadi ya, baik-baik sekali. Kang Harip itu hanya ingin merangkum saja ya, karena sudah terwakili sebenarnya oleh teman-teman. Yang pertama adalah jangan fokus sama lukanya. Ya tadi ya, bahasanya cut off, blokir sementara, jangan kepo dan lain sebagainya. Jangan fokus sama lukanya. Udah teman-teman nggak usah sok sok kuat lah, jangan berpura-pura kuat gitu. Kalau misalnya emang nggak kuat untuk melihat dia menikah, nggak usah diikutin live IG-nya lagi akad nikah sampai walimah. Itu hanya membuat teman-teman makin dalam lukanya. Ngapain kan gitu? Ngapain? Cari aja kegiatan yang lain hari itu. Kan banyak kegiatan ya, bisa merajut, menjahit atau apapun ya. Pokoknya hari itu nggak usah mantengin IG-nya gitu. Nggak usah mantengin IG-nya. Nah, itu hanya akan membuat lukanya itu seperti makin iritasi gitu. Jadi kalau luka, kadang kan yang lebih pedih daripada luka itu kalau kita pegang-pegang terus lukanya kan. Jadi akhirnya infeksi lukanya. Lukanya mah dikit gitu, tapi kitanya yang kadang-kadang terlalu mendramatisir atau terlalu banyak berkubang dalam luka tersebut. Gitu. Kadang-kadang ada luka yang kita ya udahlah dibiarin aja. Gitu. Kita alihkan perhatian kita. Kemudian, fokuslah mencintai orang-orang yang berhak untuk dicintai. Sebenarnya hati kita ini kan memang ada kecenderungan untuk mencintai. Walaupun pasti tentu saja mencintainya itu nggak akan full 100% ya. Karena mencintai kepada lawan jenis, kepada suami atau istri, itu pasti beda dengan mencintai orang tua, sahabat, saudara, kucing misalnya ya. Mencintai kucing. Tapi itu bisa dialihkan. Kalau teman-teman suka sama kucing, ya udah mainannya sama kucing, sayangi kucing, perhatikan kucing, perhatikan orang tua. Kadang bisa jadi masa rilis kita ini adalah masa kita itu memberikan hak cinta kepada orang tua. Mungkin selama ini kita kurang memperhatikan orang tua. Kadang-kadang kan gitu ya, orang tua kita yang habis-habisan, kemudian kalau misalnya kita sukses wisuda, kemudian yang di tag malah calonnya kan gitu. Terima kasih engkau yang sudah selama ini terus menemaniku dari nol. Nol dari mana gitu kan. Ketemunya juga udah ketika gede, kemudian tiba-tiba si laki-laki atau perempuan itu, terima kasih sayangku engkau sudah menemani aku dari nol, dari minus. Orang tuanya nggak diomongin gitu kan. Orang tuanya tidak diucapkan terima kasih seperti itu. Nah, maka fokuslah untuk mencintai orang tua kita, saudara kita. Kadang-kadang nanti bisa jadi akan merasakan nikmatnya, indahnya mencintai orang tua, saudara, sahabat dan lain sebagainya yang selama ini bisa jadi kurang terperhatikan oleh kita gitu. Terus teman-teman, kalau yang disebut fokus mencintai berarti kita mau ikhtiar untuk lebih dulu. Kadang-kadang kan kadang-kadang yang kita salah gini. Kita kalau lagi sedih, ditinggalkan atau sedih, putus hubungan dan lain sebagainya, yang kita lakukan itu kita baper dan menunggu orang untuk bisa mencintai kita, ya kan? Kemudian kalau orang nggak perhatian, kita jadi makin baper kan? Inilah sahabatku, udah aku seperti ini, malah nggak diperhatikan. Justru lebih baik kita dulu yang duluan mencintai, karena cinta itu kan dia timbal balik. Jadi ke orang tua, ke sahabat-sahabat, termasuk yang lain, mulailah kita fokuskan. Ekspresi yang selama ini kita alihkan kepada seorang laki-laki atau perempuan, itu kepada sahabat dan lain sebagainya. Tentu dengan cara yang benar. Karena nanti akan dapat respon. Kadang-kadang yang kita salah, kitanya lagi sedih, lagi galau, lagi gelisah, lagi sedih banget, orang yang kita suka itu nikah sama orang lain, kemudian kita diam aja. Kemudian kita berharap teman-teman kita itu sadar kesedihan kita, kemudian kita tunggu. Nanti makin baper lagi, teman-teman. Karena nggak semua orang itu ngerti tentang keadaan kita. Kalau kita mau bahagia, ya kita dulu aja. Bahagiakan teman-teman kita. Tanya kabar gimana. Walaupun hati kita lagi menangis, ya. Tapi kita WA aja. Kan WA itu, kalau teks itu kan nggak ada suaranya, gitu kan. Pakai emoticon. Kadang-kadang kan kita bisa, enaknya kan ngirim WA gitu. Kita bisa mengirim emoticon tersenyum walau hati kita lagi bersedih. Nggak apa-apa, awalnya gitu dulu. Nanti ketika dapat respon yang baik dari sahabat kita, insya Allah hati kita itu akan makin baik, teman-teman. Hati kita akan makin baik. Jadi
Fokuslah kepada orang-orang yang memang berhak untuk dicintai. Kemudian fokus untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, itu kita kadang-kadang terlalu fokus mencintai orang lain sampai kita lupa yang paling berhak untuk kita cintai, yang paling berhak untuk kita effort gede, effort tergede kita itu harusnya diri kita. Maka kalau kita lagi kondisi seperti itu, ingat-ingatlah bahwa diriku, kamu yang paling berhak aku effort gedein. Kamu harus lebih soleha, harus lebih keren, harus lebih pintar dan lain sebagainya. Effortnya itu untuk diri, cintai diri. Karena kenapa teman-teman? Kalau teman-teman mencintai diri, effortnya kepada diri, teman-teman nggak akan kecewa, bener nggak? Teman-teman belajar makin pintar kan, teman-teman akan bahagia, iya kan? Teman-teman merawat diri, kemudian teman-teman makin charming, makin menarik, teman-teman akan bahagia. Beda kalau effortnya kepada orang lain, bisa jadi kecewa. Tapi kalau effortnya mencintai dan mengupgrade diri, teman-teman pasti akan bahagia dengan itu gitu. Walaupun berproses. Dan yang terakhir fokus untuk mendekatkan idaman jiwa. Ya tadi sudah akhirnya kita pahami bahwa bukan dia yang terbaik untuk saya. Allah udah gimana kan udah bendera kuning mah meninggal ya. Janur kuning kan? Janur kuning bukan bendera kuning ya. Janur kuning kan sudah tertancap. Namanya Doni menikah dengan Ratna. Ya, bukan dengan teman-teman kan gitu. Udah sudah Allah takdirkan ya sudah. Berarti fokus mencintai orang-orang yang berhak untuk kita cintai, fokus mencintai diri kita. Karena kalau kita mencintai diri kita effort banget dengan diri kita pasti akan bahagia. Dan yang terakhir, fokus untuk move on. Bahwa Allah sudah siapkan pengganti yang lebih baik. Tadi kita berdoanya ketika kita berpisah, aku berpisah denganmu untuk ridhonya. Kalau memang Allah takdirkan engkau, maka kita bertemu dengan posisi kondisi yang lebih baik, sama-sama siap. Kalau bukan engkau, maka insya Allah Allah pertemukan aku dengan sosok yang lebih baik. Engkau juga dipertemukan dengan sosok yang lebih baik. Nah sekarang kan dia sudah ketemu tuh dengan sosoknya. Buktinya si Doni udah di janur kuning dengan tadi ahwat yang sudah dipilihnya. Maka sekarang insya Allah nggak lama lagi giliran teman-teman dipertemukan dengan jodoh yang terbaik bagi teman-teman. Wallahu alam, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Mangga Kang Purwa, izin. Kayaknya yang buku ATC yang bonus yang pertama sudah habis ya, sudah Sudah ludes, habis, Kang? Masya Allah, sudah habis. Alhamdulillah. Izin Alhamdulillah. teman-teman disampaikan sedikit dari Kang Purwa bagi yang memang masih ada kesempatan, ada Mhm, mhm. kesempatan untuk sesi kedua ya, Ya, buku Aku Tersentuh Cinta. Setelahnya kita insya Allah akan ada waktu untuk kita tanya jawab, konsultasi dan sharing. Silahkan teman-teman nanti setelah ini masih bisa bersama ya, kita insya Allah akan sesi tanya jawab setelah ini. Mangga Kang Purwa ya. izin ya teman-teman Baik, dapat Kang. info sedikit lagi. Saya biar sama kayak Kang Arif mau pakai PC dulu. Kira mau nanti kapan-kapan Kang Purwa pakai jas deh biar gladi resik ya teman-teman kalau di MC Kang Purwa. Iya betul. Gladi Ya Resi. nggak apa-apa teman-teman Ya, belum iya betul ketemu Kang. calonnya yang penting MC-nya udah ketemu kan gitu ya. Iya minimal Pokoknya MC-nya dulu ketemu calon Kang. ada MC-nya udah ada deh gitu. Iya 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 amin 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 Kang. Baik alhamdulillah ini karena Masya Allah ya Kang Arif. Setiap yang disampaikan oleh Kang Arif ternyata juga akhirnya adalah teman-teman sekalian sedikit atau banyak membangun kesadaran kita tentang memaknai di setiap kita sedang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah cinta atau bahkan juga ada dalam kondisi ini ya teman-teman eh dia berpisah juga karena cinta begitu ya. Makanya yang indah dari perpisahan menjadi salah satu bagian yang disampaikan dalam buku ini. Ada di part atau di chapter yang kedua. Ada Kak Tiwi. Saya mau cerita dulu teman-teman salah satu testimoni dari buku Aku Tersentuh Cinta yang sudah dipesan oleh Kak Tiwi dan dibaca oleh Kak Tiwi. Mau mengucapkan terima kasih karena setelah membeli buku Aku Tersentuh Cinta dan Aku Menjemput Cinta, Allah mengirimkan jodoh dunia akhirat. Dan menikah tanggal 1 Maret kemarin. Alhamdulillah. Ada Kak Rahmawati. Alhamdulillah. Kelar Aku Tersentuh Cinta. Lanjut Aku Menjemput Cinta. Februari Ta'aruf. Maret Khitbah. Oh, Masya Allah.
cepat sekali ya jaraknya teman-teman sekalian. Kang, boleh nggak kalau aku beli bukunya tapi niatnya buat ketemu jodoh? Ya, tidak salah juga karena niatnya baik, teman-teman. Yang terpenting tadi Kang Arif cerita, kalau sudah punya bukunya, bukan hanya dibaca, tapi diamalkan. Itu yang paling penting. Kang, ini banyak amalannya, banyak ternyata yang perlu dilakukan. Saran saya teman-teman mulai dari hal yang paling mudah. Karena kalau awal kita mengamalkan langsung kepada hal yang susah, yang sulit, yang menantang, biasanya kita jadi malas untuk melanjutkannya, teman-teman. Makanya beramalnya, mengamalkannya dari buku yang nanti teman-teman baca, Aku Tersentuh Cinta, amalkan dari hal yang paling mudah untuk teman-teman lakukan. Ya, silakan hadirkan buku ini teman-teman dan di sesi yang kedua. Karena bonus buku yang pertama tadi nampaknya sudah habis ya, teman-teman semuanya. Sudah habis, jadi silakan untuk sesi kedua ini. Bonus bukunya adalah Muslimah Jadilah Solihah. Wah, ditulis oleh Muhammad Albani. Ini bonus bukunya teman-teman untuk Anda yang memesan buku Aku Tersentuh Cinta, Ku Terima Perpisahan dengan Mengikhlaskan, Ku Jaga Cinta dengan Mendoakan. Nah, teman-teman silahkan boleh menghadirkan buku ini dan hanya untuk 22 pembeli tercepat. Waduh, ini ternyata lebih sedikit dari yang tadi Kang Arif ya. Dan tim saya kira masih sama 40-an. Ternyata hanya 22 teman-teman. Jadi bonus bukunya hanya 22. Tapi kalau teman-teman mau tetap membeli buku Aku Tersentuh Cinta, boleh tetap chat aja ke WA admin ya. Ternyata sudah lewat dari 22. Apakah dapat bonus Kang Arif? Masih dapat campuran. Nanti Masih. ada buku yang lain insya Allah. Ada buku yang lain ya teman-teman Iya. sekalian. Jadi jangan Tapi memang khawatir. yang sesi 2 ini cuma 22 ya, teman-teman. Lebih sedikit setengahnya kayaknya ya dari yang tadi. Setengah dari tadi Kang. Tadi kan 45 ya. Kurang Ya. lebih 45. Dan sekarang hanya 22 buku Muslimah Jadilah Solihah. Jadi kalau bukunya jumlahnya sedikit biasanya bestseller. Banyak yang suka, banyak yang baca. Jadi silahkan ya. Teman-teman buku Aku Tersentuh Cinta bisa dipesan dan gratis ongkir untuk wilayah Jawa hanya 109.000 dan gratis ongkir plus bonus buku tadi ya untuk Anda yang berada di luar Pulau Jawa Rp129.000. Cara pesannya adalah teman-teman silahkan klik link berikut ini. Silahkan klik linknya adalah s.id/atc bonus 2. Nah, kalau tadi ATC bonus satu, sekarang teman-teman silahkan klik link ini yang sudah di-share oleh kakak admin di kolom chat ya, admin jalur jodoh. Teman-teman silahkan boleh amankan dulu sheetnya atau diamankan ya bukunya agar mendapatkan tadi bonus 22, hanya 22 buku, yaitu buku Muslimah Jadilah Solihah. Silakan klik teman-teman di s.id garis miring ATC bonus. Saya sudah mendapatkan informasi dari tim di sesi pertama tadi teman-teman semuanya alhamdulillahirabbil alamin sudah sold out ya pemesanan yang tadi buku yang sesi pertama 43 di antaranya teman-teman sekalian sudah ada yang punya dan 43 yang sudah memesan mudah-mudahan bisa mengamalkan juga ya buku-buku atau ilmu-ilmu yang terdapat dalam buku Aku Tersentuh Cinta. Silakan teman-teman klik s.id/atc bonus 2 ya. Sambil menunggu teman-teman pesan dan kakak admin juga terus membagikan tata cara untuk pemesanannya teman-teman. Jadi kalau di kolom chat tinggal diklik aja teman-teman ya. Diklik aja linknya, insya Allah langsung terhubung dengan cara pemesanan. Ya. Baik Kak Arif, kita sudah 2131 ternyata teman-teman masih kuat, masih mau curhat. Teman-teman, berapa menit lagi kira-kira nih kita ininya? Tadi ada Ya, pertanyaan dari Teh Seni ya di Jogja. Tes Edi. Bukunya ada signnya, nggak ada tanda tangannya. Ada Teh, Teh Teh Teh, Kang Kang bukunya di tanda tangan. Insya Allah. Oh iya,